Malam hari ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 26 sama 30. Iya. Yang pakai kitab berapa Mudin? 17 sama 44. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada Bang Pajar perasaan ya? Ada. Udah ketemu Bang Pajar bacanya? Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Waihak la ta'jal fa inna man istajala akhta'a aw kada wa man ta'anna asoba aw kada ay qaribun ay yusiba. Atau filmadi ya, boleh ya, au qaruba ay yusiba. Udah. Waihak, celaka kamu. La ta'jal, jangan tergesa-gesa. Fa inna man istajala akhta'a au kada. Karena orang yang tergesa-gesa, dia pasti akan salah. Aukada, atau mendekati kesalahan. Waman ta'anna asoba aukada. Dan orang yang pelan-pelan, asoba aukada, dia pasti melakukan kebenaran atau mendekati kebenaran. Ai koruba ayyusiba, artinya mendekati kebenaran. Udah tuh. Jelas udah ya? Gimana Kiai? Jelas itu? Udah? Pak Guru Besar udah jelas itu? Cukup? Nerusin yang kemarin dikit. Apa aja? Dalam segala aktivitas Bang Budin, bukan cuma dalam ibadah mahdoh doang. Dalam keseharian kita, kalau kita buru-buru ngambil keputusan, bisa jadi seringan salahnya. Kalau kita ngambil keputusan tergesa-gesa tanpa dipikir-pikir terlebih dulu. Mata ana itu pelan-pelan artinya mikir dulu. Sebelum ngapain aja kita pikir-pikir dulu. Kalau kemarin bahasannya, apakah yang kita kerjakan ini sesuai tuntunan, sesuai hukum syara, atau malah kenapa? Itu Pak Guru Besar pakai dulu kitabnya, daripada kagak ada yang dilihat pisan. Udah tuh.
Kalau yang mikir-mikir dulu dalam aktivitasnya, dia pikir dulu, dia teliti dulu, dan dia mencari jalan yang terbaik buat mengerjakan aktivitasnya, pasti dia akan mendapatkan kebenaran atau mendekati kebenaran. Dalam semua, bukan cuma masalah ibadah doang. Dalam masalah ibadah mahdoh doang. Dalam kerja kek, dalam keseharian kita, dalam usaha, dagang, pokoknya semuanya. Aktivitas kita, kalau kita buru-buru ngambil keputusan, pasti ujung-ujungnya bisa jadi salah atau mendekati kesalahan. Bahkan banyakkan salahnya. Ntar ujung-ujungnya nyesel dah. Kalau kita buru-buru ngambil keputusan, tergesa-gesa. Makanya disuruh ta'an nih, pelan-pelan. Artinya pelan-pelan bukannya ngerjainnya kagak semangat, bukan. Pelan-pelan di sini artinya sebelum ngerjain kita teliti dulu, kita pikir-pikir dulu. Kira-kira yang kita kerjain ini mendapatkan ridho Allah atau enggak? Kira-kira yang kita kerjain ini ngikutin nafsu atau bukan? Gitu. Diteliti lagi. Al-ajalatu minasyaiton wattu adatu minar rahman. Ada ini gini kan. Tergesa-gesa itu sumbernya dari setan. Wattu adatu minar rahman. Dan pelan-pelan itu dan lambat-lambat itu sumbernya dari Allah. Kalau orang yang pengennya instan aja, pengen buru-buru hasil, itu sumbernya dari setan, dari nafsunya. Kalau yang dari Allah pasti pelan-pelan, bertahap. Gitu. Kagak langsung buru-buru pengennya. Allah biar bikin kong aji dinah tua aja lewat tahap yang pelan-pelan kan. Dari bayi dulu pelan-pelan tuh. Mulai rada gedean dikit. Iya, makanya kan Allah begitu sifatnya. Sunnatullahnya itu Allah senengnya pelan-pelan. Proses itu pelan-pelan. Gitu. Nggak ada yang bisa dicapai dengan hasil yang instan. Gitu. Dengan proses yang instan nggak ada. Pelan-pelan. Kalau pelan-pelan juga kan yang kita kerjain juga rapi. Gitu. Kalau pelan-pelan. Kalau buru-buru, banyakkan salahnya. Udah tuh. Jelas. Pak Yusuf nambahin. Kiai, cukup udah. Ustaz sendiri. Pokoknya ngapain aja dah. Bukan cuma salah ibadah doang. Bukan cuma salah ibadah mahdoh doang. Alon-alon asal kelakon. Gitu. Gremet-gremet asal selamat. Kan bahasanya begitu. Pelan-pelan, yang penting selesai semua sesuai tuntunan. Dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Aktaru ma yahmiluka alal ajalati al-hirsu ala jam'id dunya. Kebanyakan yang mendorongmu untuk terburu-buru, untuk tergesa-gesa, yaitu keserakahanmu, kegilaanmu dalam mengumpulkan dunia. Hah? Ambisi. Pengen cepet punya duit banyak, pengen cepet kaya, buru-buru, tergesa-gesa. Nggak mikir lagi. Pokoknya yang penting dapat duit banyak. Mau itu sesuai tuntunan apa kagak, bodoh amat.
mau itu Allah ridho apa kagak, nggak urus gitu. Pokoknya yang penting dapat duit banyak. Kebanyakan yang bikin kita tergesa-gesa itu nggak pakai mikir-mikir dulu. Al-hirsu ala jam'id dunya. Karena kita begitu tergila-gila untuk mengumpulkan dunia. Berarti kalau pakai bahasa mengumpulkan dunia di sini berarti harta ya. Ngumpulin dunia, ngumpulin harta. Gimana, Pak Yusuf? Jelas itu? Mau coba nambahin? Enggak? Pak Ketua? Cukup? Lah. Apa sih? Rame banget mana? Ikna fa innal qanaata kanzun la yanfadu. Merasa cukuplah. Fa innal qanaata kanzun la yanfadu. Karena sifat qanaah itu merupakan gudang yang tidak akan ada habisnya. Qanaah. Udah tuh. Jelas. Pasalnya nambahin nggak? Cukup. Pak Guru Besar? Apa? Ya artinya ini kan dua sifat yang berlawanan ya. Qanaah itu merasa cukup, kalau hirsun itu gila, kagak ada cukupnya. Ya emang sifat dasar manusia begitu, nggak ada cukupnya. Manusia itu kalau dikasih satu gunung emas pasti mengharapkan gunung emas yang kedua. Kalau udah punya dua pasti ngarepin pengen punya tiga. Itu manusia, itu sifat dasarnya. Makanya kita diajarin untuk menerapkan sifat qanaah, merasa cukup. Kalau kita bisa merasa cukup, nanti hati kita akan merasa kaya. Jadi kagak ngerasa kurang mulu. Itu yang artinya gudang yang tidak akan ada habisnya, karena hati kita udah ngerasa kaya. Begitu Pak Guru Besar. Orang kalau hatinya qanaah, meskipun lebaran cuma pakai sarung sama kaos oblong doang, udah rasa cukup aja udah. Udah tuh. Kaifa tatlubu ma la yuksam laka wala yaqa'u biyadika qat imna nafsaka wardo bihi wazhad fi ghairihi. Bagaimana bisa kamu mengejar sesuatu yang tidak dijatahkan untukmu? Wala yaqa'u biyadika qat, dan tidak akan pernah kamu miliki. Ayolah tambahin. Jelas itu udah, Bang Hendrik.
Iya, makanya tadi di terusannya ada tuh aukada ayyusiba gitu. Kalau kita udah hati-hati mah gitu, kemungkinan benernya, kemungkinan kerjaan kita rapih lebih besar dibanding salahnya, dibanding gagalnya gitu Bang Hendrik. Kalau udah hati-hati mah, kalau udah teliti mah. Meskipun nanti pada akhirnya ternyata Allah tetapkan kita salah atau gagal, tapi minimal kita udah hati-hati gitu. Karena dengan kita hati-hati itu lebih mendekati kepada kebenaran. Bisa lebih diharapkan buat benernya kalau kita hati-hati. Makanya istajala juga dikasih kada juga, mendekati kesalahan. Karena bisa jadi juga meskipun buru-buru, kalau Allah tetapkan sukses ya tetap sukses gitu, tetap benar. Tapi kalau buru-buru lebih mendekati kesalahan gitu. Lebih banyak salahnya, lebih banyak gagalnya kalau buru-buru gitu Bang Hendrik. Makanya ada kadanya di situ. Nggak melulu sih, nggak melulu yang terburu-buru itu gagal, nggak melulu yang hati-hati itu sukses, nggak melulu. Tetap lagi-lagi balik kepada ketetapan Allah. Tapi biasanya kalau yang terburu-buru banyakkan salahnya, banyakkan gagalnya. Kalau yang hati-hati banyakkan benernya, gitu Bang Hendrik. Makanya pakai kada, di situ ada kadanya. Meskipun kemarin kita bacain gitu, kehati-hatianmu tidak akan membuat dirimu selamat gitu. Terus apa lagi? Kecerobohanmu tidak akan membuat dirimu celaka gitu. Tapi kebanyakan kalau tergesa-gesa banyakkan salahnya, kalau hati-hati banyakkan benernya begitu. Makanya pakai kada tuh, ada kadanya. Jelas ya? Dah. Sesat ini namanya nggak cukup, Pak Ketua? Dalam hal ibadah kebaikan perlu diterapkan sifat qanaah. Yang kedua, sekarang ini kan lagi populer juga gitu istilah gercep. Dalam melakukan suatu itu gercep. Apakah ini masuk kategori tergesa-gesa atau masih lebih gimana? Iya. Yang pertama, qanaah ini kan makanya tadi didampinginnya sama hirsun ala jam'id dunya. Jadi lawannya qanaah terlalu serakah gitu, dalam mengumpulkan harta. Kalau dalam masalah ibadah nggak boleh kita qanaah. Udah sholat mah begini gue cukup gitu. Biar kata cuma rukunnya doang, udah qanaah aja. Nggak bisa kalau ibadah mah gitu. Apa Ustaz? Makanya diajarin kalau buat ekonomi liatnya ke bawah, kalau buat ibadah perbuatan baik ngelihatnya ke atas gitu. Kalau ngeliat ke bawah masalah ekonomi kita jadi qanaah, ngerasa cukup. Alhamdulillah kita mah punya motor meskipun rombeng-rombeng dikit go gitu. Tega merah putih kan. Daripada orang-orang itu mana-mana masih kekejek aja, masih kekejek gitu. Kalau masalah ekonomi ngelihatnya ke bawah agar kita bisa punya qanaah dalam masalah harta tuh. Tapi kalau buat ibadah nggak boleh kita qanaah. Dah, yang penting bayar zakat fitrah biar kata cuma 50.000 go gitu. Kalau ibadah mah ambil yang terbaik gitu. Kalau ibadah jangan merasa qanaah, merasa cukup. Kalau ibadah dalam masalah terap, ntar buat ibadah qanaah lagi, buat harta kagak begitu. Jadi jangan sampai salah terap tuh. Kalau masalah ibadah mah jangan qanaah, dia kudu ngeliat ke atas, ilok orang-orang bisa.
Begitu. Kalau ibadah mah tuh. Ustaz Satiri bisa wirid 1000, ilok saya kagak bisa. Gitu. Kalau masalah ibadah tuh 1000 gitu kan wirid. Gitu. Jadi jangan sampai terbalik tuh. Kalau dalam masalah ekonomi, ma'isyah ngelihatnya ke bawah sehingga kita punya sifat qanaah. Kalau masalah ibadah, kita jangan sampai punya qanaah. Harus lihat yang di atas kita, sampai kapan kita bisa kayak dia. Gitu. Dia bisa sedekah 100 juta, saya sampai kapan bisa kayak dia. Gitu. Kudu tuh kalau ibadah mah. Gitu. Makanya kita diajarin pakainya azimah. Gitu. Jangan sampai udah dah, yang penting masih sholat, yang penting masih puasa. Gitu. Gak boleh tuh kalau ibadah mah jangan pakai qanaah, Bang Batah. Gitu. Masih mending saya mah puasa 7 hari, orang-orang kagak puasa pisan gitu. Itu kalau masalah ibadah tuh. Nah yang kedua, makanya tadi saya bilang ya, pelan-pelan di sini bukan berarti nggak gercep, bukan berarti nggak semangat ngerjainnya. Artinya sebelum kita tentukan, kita putuskan kita mau ngerjain sesuatu, kita timbang-timbang dulu. Gitu. Nih gimana cara terbaik buat ngerjainnya, gimana biar hasilnya cakep, hasilnya rapih. Kita juga yang ngerjain bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan kan gitu. Begitu ngerjainnya ya kudu semangat, kudu gercep. Jadi bukan berarti ta'ani di sini lemes kerjanya gitu, lelet, males-malesan gitu. Jangan sampai salah paham juga nih, ta'ani di sini artinya sebelum kita ngerjain sesuatu kita timbang-timbang dulu cara terbaik buat ngerjainnya. Begitu udah kita tetapkan caranya, ya kerjain dengan penuh semangat, gercep gitu. Bahkan dulu waktu saya makan tuh diomelin sama Buya, makan pelan-pelan kan ya, diomelin, lu makan aja pelan begitu lagi kerja gitu. Nasi diajak ngobrol. Justru ketika kita beraktivitas harus semangat, harus gercep gitu. Cuma sebelum kita kerjain itu kita timbang-timbang dulu gimana cara terbaik buat ngerjainnya agar hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Ini bukannya artinya males-malesan ngerjainnya. Jangan sampai salah paham nih. Tarta'ani diartikan males-malesan lagi. Jadi begitu Pak. Bukan berarti nggak boleh gercep. Nggak. Harus itu mah harus. Yang penting sebelumnya sudah penuh dengan pertimbangan sebelum ngerjainnya. Tapi juga jangan kebanyakan mikir juga Imam. Bisa-bisa nggak kerja-kerja itu. Mikir lagi. Jangan sampai salah paham ya. Jadi ta'ani di sini maksudnya bukan berarti kita kerjanya males-malesan. Tetap semangat, penuh semangat. Cukup itu Pak. Bagaimana bisa kamu mengejar sesuatu yang tidak dijatahkan untukmu dan kamu tidak akan memilikinya sedikit pun? Imna nafsaka, tahan dirimu, wardo bihi, dan ridholah terhadap apa yang Allah jatahkan untukmu. Wazhad fi ghairihi, dan bersifat zuhudlah terhadap yang tidak dijatahkan oleh Allah. Udah tuh. Yusuf, cukup itu? Bang Mak kali? Enggak.
apapun yang kita miliki sekarang, terima itu, karena itu yang sudah Allah jatahkan buat kita. Dan jangan pakai ngarepin kayak orang-orang dulu. Ngapa ya kita cuma segini dapatnya, orang-orang kok dapatnya lebih besar, lebih gede, lebih banyak. Udah terima aja yang sekarang kita dapetin, yang kita punya, kita syukuri itu. Nanti kalau kerjaan kita bener, semua aktivitas kita sudah kita bikin sesuai tuntunan, nanti akan dikasih yang lebih banyak lagi. Sekarang mah terima aja dulu yang ada. Wazhad fi ghairihi, jangan pakai ngarepin yang lainnya. Terima yang kita punya sekarang. Emang punyanya segini, ya udah. Terima aja dulu. Begitu Bang Hendrik. Lebaran tahun ini cuma bisa beli kue rangginang doang. Sama kue apa namanya? Akar kelapa. Ya udah, syukuri aja dulu. Jangan pakai ngarepin yang lain. Ujungnya kayak kemarin, kalau kita ngarepin yang lain, karena kita pengen dapat lebih, karena kita pengen ngasih lebih, ujung-ujungnya Pak Guru pusing, saya pusing, kan begitu. Karena nggak menerima apa yang sekarang kita miliki dan ngarepin yang lain. Ilzam hatta tasiro arifan billahi azza wa jalla. Teruslah seperti itu. Teruslah bersifat qanaah dan zuhud terhadap yang lain. Hatta tasiro arifan billahi azza wa jalla. Sehingga kamu menjadi orang yang betul-betul mengenal Allah azza wa jalla. Sampai kita betul-betul meyakini bahwa apa yang kita miliki ini semuanya memang dijatahkan oleh Allah. Apa yang kita nggak punya ya memang belum dijatahkan oleh Allah. Sampai kita betul-betul yakin ke sana. Teruslah terapkan sifat qanaah dan sifat zuhud. Udah tuh. Karena biasanya yang bikin kita puyeng karena kita pengen kayak orang-orang. Orang-orang punya motor, punya motor cakep, kita pengen, ujung-ujungnya kan maksain. Padahal gajinya nggak seberapa, maksain dah. Kan bikin puyeng dewek. Oh, ngeliat orang-orang punya mobil, kita pengen, kan begitu. Itu yang bikin kita puyeng. Karena kita nggak zuhud, nggak nerimain apa yang kita punya sekarang. Jadinya malah maksain diri. Yang akhirnya bikin kita puyeng dewek jadinya. Udah tuh. Apa Pak Rahmat? Apa bagus? Ya kan kenapa Pak Rahmat punya target? Karena ada yang dipengenin gitu. Ini kudu dapat target sekian ini, karena ono kudu kebayar, kan begitu jadinya. Begitu Pak Rahmat. Kan ujung-ujungnya ya kita yang puyeng dewek. Dia saling berkaitan itu. Karena kepengenan kita, ujung-ujungnya kita jadi mentarget sesuatu. Ini kudu dapat sekian ini per hari, kan gitu. Yang ujung-ujungnya bikin kita nggak qanaah, jadi punya sifat hiris, serakah. Kalau nggak ketutupan, ujung-ujungnya kan apa aja udah, mau halal mau haram, yang penting kebayar dah, gitu. Apa kemudian? Sip.
Sip, sip. Iya, bener, bener. Kata Mang Pudin. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Kalau buat kesenangan dunia, ikmal lidunyaka, kerjakanlah aktivitas duniamu ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kamu hidup selamanya. Ah, dasaran kita hidup masih lama, nanti aja begitu Budin. Bukannya cari bekal sebanyak-banyaknya karena kita hidup selama-lamanya. Enggak begitu, enggak. Kata Mang Pudin doang itu mah. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beraktivitaslah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Buat jalan-jalan, nanti aja jalan-jalan mah dasar kita masih hidup lama gitu. Ini buat sedekah aja dulu yang ada, begitu tuh artinya. Karena kita hidup selama-lamanya, bisa ditunda nanti-nantian gitu. Mau main nanti aja main mah dasar masih lama kita hidupnya, begitu. Kalau buat akhirat buru-buru, belum sholat ini, ayo sholat dulu gitu. Karena kita hidup ini cuma sebentar gitu. Tamu tunggu dan besok kita udah mati. Kalau buat berbuat baik buat akhirat jangan tunda-tunda gitu. Kapan lagi? Besok kita mati gitu. Jangan salah itu Mang Pudin artinya. Jadi ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kalau buat hal-hal duniawi bisa ditunda-tunda karena kita hidup selama-lamanya. Kalau buat akhirat jangan ditunda karena besok kita bakal mati. Begitu tuh maksudnya hadis itu. Bukannya ayo cari bekal sebanyak-banyaknya, kerja yang semangat karena kita hidup selama-lamanya. Gitu. Salah paham tuh Mang Pudin. Coba itu. Apa Bang Adi? Ya namanya gue baca hadis lewat terjemahnya doang. Gitu jadinya. Udah. Jelas itu. Teruslah terapkan sifat qanaah dan zuhud sampai kamu betul-betul mengenal Allah Azza wa Jalla. Fahina idin tasiru goniyan an kulli syai'in. Maka ketika sudah seperti itu, kamu akan menjadi kaya dari segala sesuatu. Berarti hakiki doang yang kaya. Iya. Ya artinya hidup kita ini tenang jadinya. Karena ngerasa nggak butuh segala sesuatu. Udah motor yang penting masih bisa jalan, biar kata cuma PC ego kan gitu. Ngerasa cukup. Pegang merah yang penting kan nyampe. Gitu. Jadi ngerasa kaya dari segala sesuatu, ngerasa nggak butuh. Orang-orang punya motor, kita gue punya motor meskipun cuma segini kan begitu. Orang-orang punya mobil, kita gue punya kan gitu. Jadi ngerasa kaya hatinya. Yatiku qalbuka wa yasfu sirruka. Menjadi yakin hatimu, menjadi kuat keyakinan di hatimu, dan menjadi jernih sirrimu. Wa yu'allimuka rabbuka azza wa jalla, dan Tuhanmu azza wa jalla akan selalu membimbingmu. Pada akhirnya semua yang kita kerjakan sesuai tuntunan.
Karena selalu dibimbing oleh Allah. Karena udah terbiasa hati-hati, terbiasa teliti, akhirnya semua aktivitasnya sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan. Wa yu'allimuka rabbuka azza wa jalla. Fatahunu dunya fi ra'sika, maka menjadi ringanlah, menjadi rendahlah dunia itu di kepalamu. Wal akhiratu fi ainai qalbika, dan menjadi rendahlah akhirat di kedua mata hatimu. Wa ma siwal haqqi azza wa jalla fi aini sirrika, dan menjadi rendahlah apa yang selain Allah azza wa jalla dalam pandangan mata sirrimu. Apa bagaimana? Jelas itu dah. Kiai, nambahin Kiai, cukup. Bangkis, Pak Ketua kali. Cukup, Ustaz Satir. Ini dua-duanya rendah, yang berarti Allah gitu ya. Dunia rendah, akhirat rendah. Kadang kan kita suka punya banyak temen Pak Yusuf. Ada aja tuh yang ngomong, lu kalau bener mulu mah kagak kaya-kaya lu. Asal punya duit dikit sedekah, punya duit sedikit sedekah, nggak kaya-kaya lu. Tapi karena dia sudah merasa zuhud, sudah ghoniyan an kulli syai'in, sehingga dunia itu menjadi rendah di pandangannya. Buat saya mah yang penting Allah ridho sama saya, Allah senang sama saya. Begitu Pak Yusuf. Jadi rendah dunia itu di mata dia. Akhirat juga jadi rendah di mata dia. Yang penting Allah ridho saya mah. Gitu Pak Yusuf. Jadi semua yang dikejar hanya ridho Allah, hanya cinta dari Allah. Nggak ngarepin yang lain lagi udah. Jelas itu dah. La yata'azzamu indaka syai'un minal asya'i siwal haqqi azza wa jalla. Tidak lagi ada suatu apapun yang bernilai besar di hadapanmu selain Allah azza wa jalla. Biar itu arti kita balik-balik. La yata'azzamu indaka syai'un minal asya'i siwal haqqi azza wa jalla. Tidak ada lagi apapun yang bernilai di hadapanmu selain Allah azza wa jalla. Jadi yang ngapain aja aktivitasnya niatnya cuma pengen dapat ridho Allah. Cuma pengen bikin Allah seneng sama dia. Begitu Pak Yusuf. Fahina izin ta'zumu inda kullil khalqi. Maka pada saat seperti ini kamu akan menjadi besar di hadapan semua makhluk. Apa itu? Jelas. Ustaz tadi nambahin. Cukup. Pak Sani kali, Pak Sani. Pak Guru besar kali. Lah, jangan diem aja lah. Orang yang seperti ini makanya sifatnya udah sifat dia, sifat apa udah hilang terus gitu ya. Ya mungkin di bayangan kita
masih sulit nerapin seperti ini karena kita belum praktekin, Mbak Guru. Kita belum melatih diri kita buat seperti ini. Makanya masih Romano berat amat itu ya, begitu ya. Apa Budin? Ya satu penyebabnya karena kita masih punya banyak kepengenan itu tadi. Masih hirsunnya masih gede, masih kencang hirsunnya. Buat ngumpulin harta itu masih kencang. Zuhudnya belum punya. Hati kita belum merasa qanaah. Belum gonian an kulli syai'in. Ya ujung-ujungnya begitu. Romana sulit amat nerapinnya ya. Padahal kalau udah dilatih mah nanti kok ngerasain sendiri. Ya kalau sekarang mah ya memang masih susah dah ngebayanginnya. Apalagi susah diri, nggak kebayang pisan gitu. Karena kita belum melatih. Zuhudnya belum punya, qanaahnya belum punya, hirisnya masih kenceng, masih gede. Masih serakah, masih gila. Makanya belum kebayang buat kita. Jangankan yang gede-gede dah. Kan kita diajarin. Dari semua yang kita punya, 10% itu merupakan hak orang lain kan. Kalau hiris kita masih kenceng, itu buat ngeluarin 10.000 dari 100.000 itu masih berat, Pak Guru. Apalagi kalau tamu gede kan, punya duit 1 juta, berarti kan yang punya orang itu 100.000. Ntar ditambah lagi gedean lagi, yang punya 10 juta berarti dia kewajiban ngeluarin 1 juta. Yang punya 100 juta berarti dia kewajiban ngeluarin 10 juta. Karena hirisnya masih kenceng dan qanaahnya belum dia terapkan, berat itu jadinya buat ngeluarin yang 10%-nya itu. Tapi buat yang udah biasa ya enteng-enteng aja. Bahkan bukan cuma 10% dia mah. Dan saya mah 10 jutanya aja, yang 90 kasih orang-orang. Bisa jadi begitu kalau yang udah biasa mah. Hah? Ada aja. Kali. Makanya kan di Al-Quran juga ada tuh ayatnya kan, wa yu'tiruna ala anfusihim walau kana bihim khosos, dan mereka mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri meskipun mereka sendiri kesulitan, kekurangan gitu. Ya kita belum kebayang karena kita belum nerapin gitu. Zuhudnya belum punya, qanaahnya belum, hirisnya masih gede. Karena belum praktekin, coba dah praktekin, dibiasain. Begitu Pak Guru. Nggak usah jauh-jauh dah, guru kita contohnya, Buya sendiri kan begitu. Kalau buat ngasih, Romana enteng-enteng aja. Jamaah datang kagak punya motor, dikasih motor. Enteng-enteng aja. Yang kagak punya laptop, dikasih laptop. Karena udah terbiasa melatih dirinya. Buat ngasih makan jamaah kalau pas ngaji, belum cemilannya, kopinya. Gitu. Karena udah terbiasa, dia melatih dirinya, enteng-enteng aja jadinya. Gitu. Ongkoh yakin lagi. Kalau emang ada jatahnya, ntar gue dikirimin lagi sama Allah, kan begitu jadinya. Nah kita masih berat begitu, zuhudnya belum punya, qanaahnya belum. Gitu. Ya itu makanya masih berat, belum kebayang. Gimana susah amat ya. Gitu. Apa Ustaz? Kan saya kemarin cerita, kalau bulan Ramadan itu Buya setiap malaman 27 itu nganterin sarung habis 3 kodi 4 kodi buat saudara-saudaranya, buat kiai-kiai gitu. Nggak merasa berat sama sekali.
belum ntar amplopnya kan gitu. Karena udah terbiasa dia melatih dirinya enteng-enteng aja, nggak pakai enak amat ya orang-orang gue bagi begitu, kagak pakai begitu, ringan-ringan aja, enteng-enteng aja. Apa Yusuf? Bahkan kan kalau cita-cita beliau mah, kalau duit gue banyak, yang datang ngaji gue bagi duit kan gitu. Kalau bisa mah, kan, saking beliau sifatnya. Nah kita coba dah begitu. Kita mah buat ngeluarin yang 10% aja yang kewajiban kita masih berat. Karena kita belum zuhud dan menganggap bahwa harta itu masih bernilai di mata kita. Buat kita itu masih bernilai. Belum fatahun dunia firosika. Dunia itu belum menjadi rendah di mata kita. Ongkoh yakinnya mau masih kurang. Gitu Pak Guru. Jelas tuh. Pak Ketua nambahin, cukup. Apa Mak? Nambahin enggak? Yang kemarin kau obrolin tuh, sekolah digratisin. Ya, beliau enteng-enteng aja. Karena sudah melatih dirinya, kita belum. Makanya wajar kalau beliau menjadi orang yang mulia, derajatnya tinggi, wajar. Ta'zumu inda kulil kholqi, menjadi besar di hadapan semua makhluk Allah. Begitu Pak Guru. Amur. Makanya minimal buat kita mah 10% dah. 10%-nya tuh apa yang sudah diajarkan oleh guru kita praktekin 10% dah. Kalau emang belum bisa kayak beliau murahnya, dermawannya, ya minimal 10%-nya itu dah kita keluarin, kewajiban kita. Sambil ngelatih zuhud, ngelatih qanaah, dan buang hiris dari hati kita. Apa Rahmat? Cukup itu, terusin. Selesai ini nambahin nggak? Tapi udah 1:30 ini. Dikit aman. Iya dah. Ya gulem. Ya gulam, wahai anak-anakku tercinta. In arotta an la yabqa baina yadaika babun mughlaqun fattaqillaha azza wa jalla. Wahai anak-anakku tercinta, jika kamu ingin tidak ada lagi pintu yang tertutup di hadapanmu, maka bertakwalah kepada Allah azza wa jalla. Fa'innahu miftahun likulli babin. Karena takwa itu merupakan kunci dari semua pintu. Qala Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan orang yang bertakwa kepada Allah akan Allah jadikan jalan keluar untuk semua kesulitannya, dan akan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kuncinya takwa, dekatkan diri kita sama Allah. Balik lagi ke bahasan kemarin, karena Allah yang memberikan anugerah dan Allah yang tidak memberikan anugerah. Allah yang bikin kita mulia, Allah yang bikin kita hina, Allah yang bikin kita kaya, Allah yang bikin kita fakir. Makanya dekatkan diri kita kepada Allah. Kalau udah dekat, udah takwa, pasti semua pintu yang ada di hadapan kita dibuka oleh Allah. Apa ya? Kuncinya itu takwa. Dekatkan diri kita kepada Allah.
itu bisa nggak ini? Yang paling penting tadi Pak Yusuf, yang paling penting tuh, yang pertama, buang sifat-sifat buruk dari diri kita. Yang kedua, terapkan sifat-sifat baik di dalam hati kita. Ikuti semua tuntunan yang Allah berikan. Yakin kepada Allah. Itu yang paling penting. Karena kalau cuma zikir doang, pakai bahasa, pakai lidah, kalau kita nggak yakin sama Allah juga, sama aja bohong. Nah, takwa kan bukan cuma zikir doang. Ya itu juga perlu sebenarnya. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ya zikir perlu. Tapi intinya, kan takwa apa sih? Yang pertama, menurut ulama fikih, takwa itu imtitalu awamirillah wajtinabu nawahi. Semua perintah Allah kita kerjakan dan semua larangannya kita tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut ulama tauhid, takwa itu istighraq fi bahri tauhid. Betul-betul yakin kepada Allah, bahwa Allah yang maha kuasa, bahwa Allah yang menentukan segala sesuatu. Apapun yang terjadi di dunia ini semuanya atas kehendak Allah dan sudah ditetapkan oleh Allah. Itu yang kedua, takwanya di situ. Yang ketiga, menurut ulama tasawuf, takwa itu at-takhalli 'anir radha'il wa tahalli bil fadha'il. Buang semua sifat buruk dari hati kita dan hiasi hati kita dengan sifat-sifat terpuji. Itu yang paling penting. Bukan cuma zikir doang, tapi takwanya betul-betul takwa. Tiga-tiganya diamalin. Yang pertama, semua perintah Allah kita kerjakan, semua larangannya kita tinggalkan. Yang kedua, yakin kepada Allah. Yang ketiga, kita bersihin hati kita, buang sifat-sifat buruk dari hati kita, ganti sama sifat-sifat terpuji. Itu takwa. Kalau udah bisa seperti itu, fa innahu miftahun likulli babin. Takwa itu akan menjadi kunci bagi semua pintu yang ada di hadapan kita. Makanya dulu Buya juga pernah bilang kan ke kita tuh, kalau orang torikoh itu betul-betul mengamalkan torikohnya, nggak bakal ada yang miskin, gitu. Nggak bakal ada. Karena kalau udah takwa mah dibuka semua jalan buat dia. Kenapa kita masih begini-gini aja? Karena jalan torikohnya baru cuma sekedar zikir lidahnya doang. Tapi praktek keseharian kita masih jauh dari toriko. Kerjaan kita setiap hari masih jauh dari tuntunan Allah. Itu masalahnya Pak Yusuf. Zikir mah iya tiap hari. Wah pelet banget. Zikirnya goplah. Tetep aja. Apa? Apalagi teman kita mau di belakang mau zikir bunyinya ilok ah. Iya zikirnya apa lelet banget, cuma karena hatinya belum yakin juga sama Allah, makanya belum jadi takwa. Apa? Kagak percaya dia. Ada jamaah siang-siang datang ke pesantren ngomong sama Buya. Buya itu kok tadi pas zikir bahasanya begitu. Emang apaan kedengarannya? Sendal jepit gitu. Apa? Sendal jepit. Ya kan kita kan dulu suka dah il. Ya kedengarannya sendal jepit. Gimana sih? Jadi kalau cuma zikir mah, saya yakin semua teman-teman zikir semua. Gitu. Bahkan apa ya, lelet banget tadi kan. Cuma karena hati kita belum yakin kepada Allah, makanya kita belum jadi orang yang bertakwa. Itu masalahnya.
Kalau kita bertakwa, tadi tuh semua pintu akan dibukakan oleh Allah. Pintu kemudahan, gitu kan. Dari segala kesulitan dibukakan pintunya. Pintu rezeki, semuanya. Pintu kebaikan. Masalahnya kita belum takwa, itu. Begitu Pak Yusuf. Pintunya satu, pintunya banyak ya. Itu. Luar biasa. Udah tuh. Waktu namanya enggak cukup. Solusi tutup Kiai kali. Nambahin enggak? Bang Uri kali. Iya. Iya. Pelaksanaannya ketika kita laksanakan itu muncul sifat-sifat yang tercela. Iya. Gimana kira-kira? Terus aja kerjain perbuatan baik yang kita pengen lakukan. Nanti sifat-sifat buruk itu akan Allah hilangkan. Seiring berjalannya waktu, sifat-sifat itu akan Allah hilangkan dari hati kita. Terus aja, rutinin aja. Pokoknya begitu kita pengen berbuat baik, kerjain aja dulu. Mau itu nanti muncul sifat-sifat macam-macam yang kurang bagus, terus aja, terusin dulu. Nanti lama-kelamaan Allah buang sifat-sifat itu dari hati kita. Kalau bahasa hikamnya kemarin, kalau kita sudah rutin, nanti Allah berikan nikmatnya ibadah buat kita. Gitu. Udah terusin aja dulu. Makanya buat teman-teman yang misalkan dalam sholatnya belum bisa khusyuk atau masih belum bisa buang sifat ria, terusin aja dulu. Nanti lama-kelamaan Allah bersihkan hati kita. Kalau bahasa buyanya dulu, nanti Allah pelingkut hati kita. Gitu. Dijagain hati kita, dibersihin sama Allah. Gitu Bang Uri. Terusin aja dulu, rutinin dulu. Nanti lama-kelamaan akan hilang dengan sendirinya. Allah yang ngilangin itu. Kayak kita ngaji aja nih, awal-awalnya mungkin terpaksa gitu. Karena disamper, kagak berangkat, kagak enak udah disamper. Ya berangkat juga dah. Awal-awalnya gitu. Nanti lama-kelamaan hilang itu rasa terpaksanya. Begitu Bang Uri. Terusin aja dulu, rutinin aja dulu. Sambil mohon bimbingan dan pertolongan dari Allah. Ya kan kemarin bahasanya harus sabar dalam menjalankan kebaikan. Ya sabarin aja dulu. Nah, kalau bahasa hikam waktu yang kita baca itu, ini dua imam yang bilang, saya berusaha keras untuk mengerjakan sholat selama 20 tahun. Setelah 20 tahun saya baru merasakan nikmatnya sholat. 20 tahun. Baru 10 belum apa-apa itu mah. Satu lagi ada yang bilang, saya selama 20 tahun maksain diri saya untuk baca Al-Quran. Setelah 20 tahun saya baru merasakan nikmatnya baca Al-Quran. Makanya rutinin aja dulu. Nanti lama-kelamaan hilang sifat itu. Gitu. Itu bahasa hikam tuh. Yang belum lama kita baca sebelum Ramadan. Jadi rutinin aja dulu. Biarin dah. Sampai bahkan Imam Ghazali sendiri bilang, ista'inu fil ibadati birriya. Bantulah ibadahmu dengan ria. Udah nggak apa-apa. Pertama ria-ria dulu nggak apa-apa. Gitu. Nanti lama-kelamaan Allah buang sifat itu dari hati kita. Begitu Bang Uri. Udah terusin aja. Rutinin dulu. Rutinin dulu. Apa? Bagaimana? Jelas tuh ya Bang Uri ya? Paksain aja dulu. Allah mau paksain. Allah mau paksain. Paksain dulu. Nanti lama-kelamaan hilang sifat itu. Nah iya. Yang penting rutinin aja dulu. Terus kerjain. Biar kata masih berat-berat dikit atau masih ada sifat-sifat yang kurang baik di hati kita, terusin aja dulu.
nanti lama-kelamaan Allah perbaiki hati kita. Karena Allah juga bilang sendiri di Al-Quran tuh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang emang betul sungguh-sungguh berjalan menuju kami, pasti akan kami tunjukkan jalan. Sungguh-sungguh dulu, rutinin aja dulu. Nanti Allah yang tunjukkan, Allah yang perbaiki hati kita. Bahkan kalau kita yang usaha sendiri mah nggak bakal bisa. Emang kita punya kemampuan apa? Nanti Allah yang perbaiki hati kita. Kalau kitanya udah rutin, udah sungguh-sungguh. Gitu. Begitu Bang Uria. Cukup. 1:30 kita hadiahkan ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Juga kita mohon kepada Allah agar Allah selesaikan pembangunan pondok pesantren Az-Zahratus Shalihat dengan segera, dan Allah kirimkan para dermawan dan para donatur yang membantu pembangunan pondok pesantren Az-Zahratus Shalihat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.